Halo, perkenalkan nama saya Silvanus Rocky dengan NIM F103-223-1013. Selamat menyaksikan. Buatlah analisis teori biaporisme dan kognitivisme dalam pembelajaran mempengaruhi hasil belajar. Jawaban menurut saya yaitu analisis teori biaporisme dan kognitivisme dalam pembelajaran. Teori biaporisme. Biaporisme berfokus pada pengamatan perilaku yang dapat diukur dan dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan. Dalam konteks pembelajaran, prinsip-prinsip biaporisme mencakup: yang pertama, penguatan positif dan negatif. Penguatan dapat meningkatkan kemungkinan perilaku yang diinginkan muncul kembali dalam pembelajaran, memberikan reward untuk pencapaian tertentu, dapat mendorong motivasi siswa. Yang kedua, model pembelajaran terstruktur. Pengajar yang sistematis, seperti penggunaan latihan terprogram, membantu siswa menguasai keterampilan melalui repetisi. Yang ketiga, pengaruh terhadap hasil belajar. Biaporisme dapat menghasilkan hasil belajar yang jelas dan terukur. Siswa cenderung menunjukkan peningkatan keterampilan yang dapat dinilai, tetapi mungkin kurang dalam pemahaman konsep yang lebih dalam. Nah, kita lanjut untuk teori yang kedua, yaitu teori kognitivisme. Kognitivisme menekankan proses mental yang terjadi dalam pembelajaran. Fokusnya adalah pada bagaimana siswa memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Beberapa elemen yang penting dalam kognitivisme adalah: yang pertama, pemrosesan informasi. Siswa dianggap sebagai pengelola informasi aktif yang membuat koneksi antara pengetahuan baru yang sudah ada. Yang kedua, strategi kognitif. Teknik seperti mnemonik, peta konsep, dan diskusi kelompok mendukung pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, pengaruh terhadap hasil belajar. Kognitivisme cenderung menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan penerapan konsep yang lebih luas. Namun, mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk penguasaan keterampilan yang bersifat praktis. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu buatlah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran comparative learning, minimal 2 model. Jelaskan bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran comparative learning. Yang pertama, model belajar Jigsaw. Kelebihan: meningkatkan kolaborasi. Siswa belajar untuk saling mengajar, yang memperkuat pemahaman mereka. Yang kedua, membangun tanggung jawab. Setiap siswa memiliki peran penting dalam kelompok, meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, kekurangan: ketergantungan pada anggota. Jika ada anggota yang kurang berkontribusi, dapat mempengaruhi hasil kelompok. Yang keempat, kesulitan manajemen kelas. Memerlukan pengelolaan waktu yang baik agar setiap kelompok dapat berfungsi secara aktif. Yang kelima, dampak terhadap hasil belajar. Model ini meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar individu, tetapi ketidakseimbangan kontribusi dapat menghambat pencapaian kelompok. Untuk model pembelajaran yang kedua, yaitu think fiercer. Kelebihan: mendorong partisipasi aktif, memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam diskusi.
Yang kedua, pengembangan pemikiran kritis. Siswa berpikir secara mandiri sebelum berbagi ide dengan pasangan, meningkatkan pemahaman, kekurangan, waktu yang dibutuhkan, proses berpikir dan diskusi bisa memakan waktu, sehingga membatasi materi yang diajarkan. Ketidaknyamanan sosial. Beberapa siswa mungkin merasa tidak nyaman berbicara di depan pasangan, yang dapat mengurangi partisipasi. Dampak terhadap hasil belajar. Model ini memperkuat pemahaman melalui diskusi dan kolaborasi, tetapi keengganan individu dapat mengurangi efektivitasnya. Baiklah, lanjut dengan kesimpulan dari jawaban yang pertama dan kedua. Kesimpulannya adalah baik teori bioporisme maupun kognitivisme memiliki kelebihan dalam meningkatkan hasil belajar. Sementara model pembelajaran comparative learning menawarkan interaksi sosial yang kuat. Perlu diperhatikan kekurangan dalam manajemen kelompok dan ketidaknyamanan individu. Mengkombinasikan elemen dari berbagai teori dan model dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik dan efektif. Mungkin sekian yang dapat saya jabarkan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.